kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kali ini berkolaborasi dengan podcast Ngopi Pagi dari KPP Madia Batam dengan saya Juliana dan rekan saya. Saya Didi Simbolon dari podcast Sobat Chan, Sot Batam Channel KPP Pratama, Batam Selatan. Nah, di podcast kali ini tentunya dihadiri dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi dan yang pastinya handal ya Bang Dedi ya. Benar sekali handal. Siapa lagi pajak kalau bukan Bapak Suyamto, penyuluh pajak Madia dari Kanwil DJP Kepulauan Riau. Apa kabar nih Pak Suyamto? Baik, sehat Pak. Sehat. Juliana, sehat Pak Dedi Simbolon ya. Iya, biasa dipanggil Delon Pak. Pak Delon. Bang Delon gitu iya, ya. Bang Delon. Bang Delon. Tentunya kawan pajak juga harusnya sehat ya Pak ya, walaupun ya, di bulan puasa ini tetap semangat. Siap. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas apa nih? Topik kita hari ini adalah tentang pajak pertambahan nilai. Ops, pajak pertambahan nilai. Kak Juli itu gimana ya Kak Juli? Tarifnya 11 apa 12 nih? Nah, kan yang lagi mana ya? Kawan pajak juga pasti dengar ya. Kita dengar pernah 12, habis itu 11. Yang mana nih? Kita bingung nih. Kawan pajak juga bingung, Kak Juli bingung, Bang Delon bingung. Tapi tenang kawan pajak. Kali ini kita ada narasumber Pak Suyamto. Pak Suyamto nggak bingung kan? Ya kalau kita bingung semua terus bagaimana kawan pajak kita nanti. Betul. Ya, makanya diadakan podcast ini dalam rangka untuk menjernihkan apa yang dipahami oleh masyarakat, oleh para wajib pajak, kawan pajak kita, agar kita sepemahaman ya, sehingga tidak salah paham kan. Betul. Begitu. Baik, untuk memulainya ada baiknya nih Pak Yamto boleh menjelaskan sedikit tentang apa itu PPN sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Silahkan Pak Yamto. Oh baik, jadi begini Bu Juli. PPN itu atau pajak pertambahan ini adalah suatu jenis pajak yang disebut sebagai pajak objektif. Ya. Beda dengan PPH. PPH itu adalah pajak subjektif. Jadi dicari subjeknya dulu baru muncul objek pajaknya. Tapi kalau PPN terbalik ya. Dicari dulu objeknya baru dicari subjeknya. Jadi ini objek daripada PPN atau bukan ya. Setelah itu ketemu bahwa itu objek baru kita cari subjeknya. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Artinya pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada pengguna atau pemanfaat atau konsumen akhir daripada suatu barang atau jasa, di mana dalam proses pembayaran atau tanggung jawabnya itu bisa dipindah-pindahkan. Jadi saya misalkan berdagang ya, kemudian saya jual kepada Bu Juli ya, nah, berarti PPN-nya pindah kepada Bu Juli. Bu Juli kemudian jual lagi kepada Pak Delon ya, Pak Delon yang akan bertanggung jawab masalah PPN-nya. Nah, sampai dengan konsumen akhir yang akan menanggung daripada pajaknya itu. Itulah salah satu mekanisme pajak tidak langsung atau PPN akan ditanggung oleh konsumen akhir. Adapun mekanisme ketika terjadi perpindahan dari suatu wajib pajak PKP ya ke wajib pajak yang lainnya ya, itu dalam proses namanya PKPN ya, pajak keluaran pajak masukan. Nanti kita bahas ya. Iya baik, jadi kawan pajak sudah sedikit paham ya tentang apa itu PPN. Pajak yang pertama-tama dicari objeknya dulu ya. Kalau PPH tadi subjeknya. Iya. Jadi kita tambah nih ilmunya ya Kak Julia kan pajak ya. Ini ingat PPN, ingat objeknya dulu. Betul sekali. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan apa itu PPN dan clue-nya itu adalah objeknya dulu. Kemudian mungkin kawan pajak ada nih Pak beberapa yang bingung. Sebenarnya yang berhak memungut atau menyetorkan itu yang mana sih? Yang penjual atau yang pembelinya sih atau bagaimana sih Pak? Oh iya, jadi dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran PPN ya, itu kita mengenal ada namanya pemungutan pajak ya. Jadi para pihak itu ada yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan daripada PPN itu sendiri. Baik itu namanya pengusaha kena pajak ya, PKP yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka kepadanya wajib untuk memungut PPN atas semua transaksi yang dilakukan kepada lawan transaksinya. Tapi ada beberapa PPN itu dibayar sendiri langsung oleh konsumen ya. Nah, itu agak aneh juga sedikit ya, tapi hanya masalah kewajiban aja sebenarnya ya. Yang satu berkewajiban memungut ya, yang satu boleh menyetorkan sendiri ya. Contohnya kita misalkan membangun rumah sendiri ya, itu boleh
dan harus menyetorkan sendiri. Apalagi misalkan memasukkan atau mengimpor barang dari atau memanfaatkan barang dan jasa dari luar negeri, itu boleh disetorkan sendiri, tidak harus dipungut oleh pihak lain, oleh karena keadaan ya yang membuat dia harus melakukan penghitungan ya, kemudian pembayaran dan pelaporan atas pajak yang terutang karena pemanfaatan atau mengkonsumsi barang dan jasa kena pajak, begitu. Jadi Iya, baik. Gimana nih, Bang Delon? Iya ya, jadi ternyata tadi kan ini kan kita ternyata PPN ini memang objek terus dipungut. Ternyata kita baru tahu juga kan pajak ternyata bisa setor sendiri juga ada. Tidak semata-mata PPN ini harus dipungut. Ternyata bisa setor sendiri tadi seperti dijelaskan Pak Suyamto ternyata. Kalau kita ada membangun sendiri dengan ketentuannya Pak ya, sesuai dengan syarat-syarat ketentuannya. Ada berapa luasnya dan ketentuannya kita bisa ternyata harus setor sendiri bukan dipungut. Kita dengan keadaan dan ketentuannya ada beberapa jenis tadi dijelaskan Pak Suyamto ya kan pajak bahwa PPN ini tidak semuanya dipungut, ada juga yang disetor sendiri ternyata Pak. Iya betul. Tetapi gini kan tadi udah tahu kita nih ada yang dipungut, ada boleh disetor sendiri dengan kondisi-kondisinya. Nah sekarang nih Pak Suyamto tadi kembali lagi seperti yang saya kawan pajak Kak Juli mungkin Pak Suyamto juga itu tarifnya ini berapa sebenarnya Pak Suyamto? 12 kah, 11 kah? Atau 10 ini? Ini Masih ada yang ingat-ingat 10. ya, yang Iya. lagi ditanyakan ya. Iya, gimana nih Pak? Iya, memang akhir-akhir ini ada sedikit mungkin bukan kebingungan ya, karena pajak itu adalah sesuatu yang sangat dinamis ya. Jadi di dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan ya, pajak ini memiliki suatu kekhususan sebagai instrumen ekonomi negara ya, dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi budgeter ya, kemudian regulator dan distributor. Ini mengakibatkan dinamika itu sangat tinggi ya. Ketika mungkin negara membutuhkan suatu fungsi budgeter, penganggaran, maka bisa saja PPN itu dinaikkan ya, atau bisa juga diturunkan begitu dalam tarif yang sudah dibatasi ya. Kemudian fungsi keduanya regulator, dia mengatur ya, mengatur pola perilaku konsumsi daripada masyarakat. Dengan demikian, apakah PPN itu dinaikkan atau diturunkan, sebenarnya banyak fungsi yang bisa kita kerjakan, yang kita ambil daripada kegiatan mekanisme PPN tersebut. Jadi, fungsi pertama itu adalah budgeter untuk mengisi kas negara, ya, sebagai instrumen keuangan negara untuk mendapatkan pendapatan negara. Berikutnya adalah fungsi yang kedua tadi adalah fungsi regulator, mengatur, ya. Jadi PPN itu kalau mungkin suatu saat ada yang dikenakan, ada yang tidak dikenakan, ada yang dibebaskan, mendapat insentif, itu adalah mengatur perilaku masyarakat. Nah, kalau sedang dibebaskan atau mendapat insentif, mungkin dia akan berbondong-bondong melakukan pembelian daripada barang-barang tersebut. Ya, suatu saat insentif tersebut dicabut. Ya, ya mungkin dengan pertimbangan banyak hal lah tentunya kan, pemerintah yang mengatur tentang itu, sehingga ketika itu berfungsi sebagai regulator, pemerintah telah menghitung sedemikian rupa. Termasuk ini kenapa PPN itu mula-mula 10% dulu ya, 10%, ya, 10%. Kemudian berubah menjadi 11% ya, kemudian sesuai dengan janji daripada Undang-Undang HPP yang tidak bisa diubah tentunya, maka berubahlah menjadi 12%. Nah ini kalau saya melihat secara pribadi juga ya, bahwa ketika itu dinaikkan 12% ya, respon masyarakat itu demikian banyak ya Pak ya? Banyak sekali ya, yang komentar-komentar, kemudian segala keadaan itu membuat suhu daripada emosi masyarakat itu mungkin ya agak sedikit panas oleh karena beban yang mungkin cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, ini negara mengambil suatu kebijakan bahwa PPN ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi. Dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah kelambatan mungkin pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang menyangkut mekanisme keekonomian daripada masyarakat. Nah, kemudian pemerintah mengambil simpul ya melalui Bapak Presiden kita ya, bahwa PPN tetap 12% ya, hanya dirubah dasar pengenaannya. Jadi tidak semuanya 12% ya, tetap semuanya berarti PPN itu 12%. Tidak ada, sekarang tidak ada PPN yang 11% itu tidak ada, tetap 12% ya. Namun dasar pengenaannya yang diubah ya, dan ini merupakan insentif pemerintah. Artinya suatu saat ya, ini dalam persepsi pribadi saya ya, itu bisa saja dicabut ya, atau perluasan objek-objek pajak yang dikenakan 12%. Ya, saat ini kan barang-barang mewah saja yang dikenakan tetap 12% ya. Atas barang-barang selain barang mewah tadi ya dikenakan
12% juga, cuman DPP-nya berubah jadi 11/12. Artinya dalam konteks langsungnya sebenarnya 11% juga ya. Tapi karena undang-undang mengatakan 12%, maka untuk mendapatkan nilai 11% tadi ya dikalikan 11/12. Efektifnya tetap 11% begitu ya. Jadi untuk barang-barang selain yang disebutkan tadi dalam bentuk barang mewah, maka efektifnya adalah 11%, tapi tarif dasarnya sebenarnya Undang-Undang PPN itu mengatakan 12%. Jadi saya pikir kita nggak perlu bingung ya, bahwa suatu saat mungkin terjadi perluasan atau penyempitan, bisa jadi terjadi, termasuk barang-barang mewah nanti akan ini nggak cocok nih, tidak termasuk barang mewah lagi, kemudian dikembalikan kepada tarif yang efektif, ya boleh saja, karena ini menyangkut sisi administrasi dan aplikasi ya. Begitu Bu Cid, begitu Pak Delo. Ya, berarti kan pajak sudah jelas ya. Jadi di tahun 2025 ini tarif PPN itu 12% itu sudah diatur di Undang-Undang APBN nomor 7 tahun 2021. Iya. Tapi sebagai regulator negara untuk PPN ini bagi barang-barang yang selain sudah ditentukan yang mewah-mewah. Jadi untuk yang mewah-mewah itu tetap 12%. Saya tertarik nih kalau dengan barang mewah ya. Kira-kira barang mewahnya itu apa aja sih Pak? Kalau wanita ya. Ya karena saya nggak punya, jadi saya agak repot juga saya menjelaskan. Tapi setahu saya itu seperti kapal-kapal pesiar yang mewah, ya itu. Kemudian barang-barang ya, karena mungkin kita agak jauh juga dengan realita barang-barang mewah itu. Tapi setahu saya memang kapal kemudian kapal kapal pesiar Kapal dengan pesiar. perlengkapan yang mewah ya. Barang-barang yang dikonsumsi orang-orang tertentu untuk menunjukkan predikatnya ya, status sosialnya itu ya wajar lah kalau dikenakan PPN sebesar 12% ya. Kemudian bagi wajib pajak yang lainnya, entah barang-barang yang umum dipakai, dikonsumsi sehari-hari yang tidak termasuk kelompok barang mewah ya, tetap dikenakan 12% juga, DPP-nya yang dirubah ya. Jadi 11/12 efektifnya adalah tetap 11% begitu. Tarif 12%, tapi efektif pengenaan pajak selain barang mewah, kawan pajak jangan khawatir, tetap 11%. Iya. Kebijakan ini sudah diambil oleh Pak Presiden ya Pak ya? Betul. Dan DJP sangat mendukung itu karena memang agar pertumbuhan ekonomi kita juga tetap stabil dan meningkat tentunya ya, dengan penurunan atau penyesuaian tarif PPN tadi juga tidak memberatkan masyarakat tentunya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi ekonomi maupun fungsi-fungsi yang lainnya. Begitu Bu Juli. Nah, baik, terima kasih Pak Yanto untuk penjelasannya. Nah, Bang Delon, pastinya nih kawan pajak, terutama untuk kawan pajak yang memang PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah, mereka kan pasti proses bisnisnya itu ada pemungutan pajak. Bukti pemungutan pajak antara yang 12% tadi Pak, dan dengan yang ada DPP nilai lain itu apakah ada berbeda? Gimana? Oh iya, betul. Jadi begini Bu Juli, pada umumnya ya faktur pajak itu sudah diklasifikasikan atau diberi kode-kode tertentu ya untuk kegiatan lawan transaksi dalam rangka penyerahan barang ataupun jasa. Dalam kode-kode tersebut sudah dijelaskan ya, misalkan faktur pajak 01 adalah penyerahan dari PKP yang untuk umum lah ya, katakanlah jual beli biasa lah ya. Jadi itu menggunakan faktur pajak 01 yang harus dilakukan pemungutan PPN dengan DPP sebagaimana yang normal ya, 12% begitu yang 01. Pada umumnya sebelum adanya penyesuaian undang-undang yang peraturan yang baru ini ya, maka tarifnya adalah tunggal 10, 11 atau 12 ya. Maka rata-rata wajib pajak tadi menerbitkan faktur pajak 01. Nah, dalam rangka untuk mengakomodir bahwa hanya barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12%, atas barang-barang selain itu dikenakan tarif efektifnya 11% atau 12% kali 11/12 tadi ya, maka wajib pajak saat ini hanya bisa menggunakan faktur pajak dengan DPP nilai lain ya. Dengan demikian kode fakturnya juga berubah ya. Saat ini kita gunakan DPP nilai adalah 04. Dengan demikian suatu saat mungkin ya perluasan daripada barang-barang mewah tadi bisa saja merambah ke faktur pajak 04 sehingga wajib pajak kembali ke faktur pajak 01. Tapi itu saya tidak tahu kapan mungkin terjadi ya. Namanya insentif pajak itu bisa jadi mungkin tahun depan atau bahkan bisa jadi sampai selama-lamanya ya. Tapi saya tidak tahu, namanya tarif pajak PPN itu bisa saja berubah oleh karena memang tadi pajak itu sebagai instrumen daripada negara sebagai alat budgeter ya, kemudian sebagai alat regulator.
yang ditonjolkan saat ini saya lihat regulatornya lebih menonjol seperti itu daripada budgeternya sendiri. Begitu, Bu Juli. Baik. Udah cukup jelas ya Bang Iya. Delon ya. Iya, Kang Pajak cukup jelas ya dari penjelasan Pak Syamto. Jadi nanti kan biasanya 01, tetapi sekarang dengan skema mekanisme dinamisnya ini ya, aturan pajak itu berarti dinamisnya aturan ini untuk tahun ini menggunakan nilai lain ya, efektif ya, DBP itu nilai lain. berarti itu Dan dia kode harus faktur pajaknya juga berbeda, jangan Iya. pilih yang 01. Iya, kalau 01 kan tarif umum ya, biasa yang biasa dulu banyak Nggak ya. apa-apa sih kalau mau beli kapal pesiar tadi ya. Kalau untuk barang mewah masih 01, tapi untuk yang lain selain barang mewah 04 ya Kak Juli ya, Pak Syamto ya, cukup Iya. jelas ternyata. Nah, mungkin boleh sedikit dijelaskan nih Pak. Mungkin ada kawan pajak yang memang sudah paham, tapi podcast ini kan untuk masyarakat luas ya Pak ya. Nah, tadi 01, 04 itu kan faktur pajak. Faktur pajak ini sebenarnya apa dan fungsinya apa? Jadi faktur pajak itu begini Bu Juli. Faktur pajak itu adalah suatu alat ya atau suatu dokumen yang digunakan sebagai bukti adanya pemungutan PPN. Jadi kalau wajib pajak misalkan merasa membayar PPN atau dipungut PPN-nya oleh para pihak, PKP tentunya ya, harus mendapatkan faktur pajak ya. Jadi kalau yang bersangkutan atau kita tidak diberi faktur pajak, kita harus minta. Itu dalam rangka untuk mengamankan bahwa uang kita itu benar-benar dipungut oleh wajib pajak untuk pembayaran PPN. Karena dengan mekanisme PKPM, pajak keluaran pajak masukan tadi ya, faktur pajak tadi ya, sebagai bukti telah terjadi transaksi dan pemungutan PPN kepada lawan transaksinya. Kita diberi faktur pajak ya, dengan demikian kita sudah bisa mengkreditkan, kalau kita mengkreditkan atau sudah merasa kita membayar PPN selesai kewajiban kita. Karena adanya pemungutan PPN yang dibuktikan dengan adanya faktur pajak. Makanya kalau kita belanja ya, kalau kita sanksi bahwa kita itu PPN kita itu akan disetorkan atau tidak, minta faktur pajaknya gitu. Oh, berarti faktur pajak ini Kak Juli bukti kontribusi kita berarti ya ke Iya, negara ya Pak ya. Iya. Kalau nggak ada faktur pajak, berarti kita belum ini ya, belum ada kontribusi lewat ini ya, lewat PPN ini ya Pak ya. Iya, betul. Berarti kalau kita sudah menerima faktur pajak, belanja contoh barang tertentu lah ya kita Iya. bilang ya, bukan barang mewah ya Kak Juli ya Mas ya. Kita harus menerima faktur pajaknya Iya. dan di situ tertera Pak ya, Iya, berapa betul. kontribusi kita, berapa nilai PPN yang dipungut. Iya. Oh, berarti ternyata fungsi faktur pajak itu dan ininya sangat ini ya, sangat berarti bagi negara juga bagi kita. Iya. Karena kalau kawan pajak kita sudah memegang faktur pajak, kita itu sudah melakukan kontribusi kepada negara, Pak ya. Iya. Betul. Nah, tentunya bukan hanya pengusaha kena pajak ya Pak ya. Masyarakat umum, masyarakat luas juga misalnya belanja di Indomaret. Nah, di struknya itu tentunya pasti ada PPN-nya kan Iya. ya. Betul. Iya, jadi dari masyarakat yang terkecil sampai pengusaha yang besar tentunya sudah berkontribusi untuk negara Iya, juga. untuk membangun negara. Betul. Ternyata setiap kita ada transaksi di Indomaret, kita sudah berkontribusi. Besar kecilnya sangat berarti. Itu dia. Nah, ada satu lagi nih, Pak Yamto. Isu perkreditan, pajak masukan, masa yang tidak sama. Nah, mungkin boleh dijelaskan dari Bang Delon nih, isu terhot sekarang ini. Iya, isu terhot ini kan kemarin, Pak. Kalau dulu kan pajak masukan ini bisa 3 bulan gitu kan. Nanti kan bisa di bulan 1 kan sesuai dengan undang-undang PPN di undang-undang PPN boleh loh itu 3 bulan. Cuman dengar-dengar katanya di PMK 81 harus sama nih. Yang mana nih Pak ini Pak yang benar jadi ya? Banyak Apakah bisa pertanyaan ya Bang ya. dikreditkan ini ya? Benar nih. Apakah bisa ini bisa sebulan atau tetap 3 bisa bulan. 3 bulan? Gimana ininya mekanismenya dan mengapa ini terjadi Pak ini? Iya. Begini Pak Delon, begini Bu Juli. Jadi kita kalau bicara masalah pengkreditan PPN pada masa pajak yang tidak sama ya, Ya. kita harus lihat sejarahnya dulu. Oh, Ya. Jadi histori daripada PPN itu sendiri. Pada waktu Undang-Undang PPN itu untuk pertama sekali reformasi perpajakan tahun 1983 yang dinyatakan dalam Undang-Undang PPN tahun 1984 ya, bahwa PPN itu dapat dikreditkan atas pajak masukannya ya. Ya. Itu dapat dikreditkan pada masa pajak yang tidak sama, paling lama 3 bulan. Kenapa begitu ya? Pada waktu itu teknologi itu masih masih sangat sederhana ya. Faktur pajak itu bahkan pada waktu itu diketik manual. Diketik manual, kemudian nomor serinya itu minta kepada Direktur Jenderal Pajak ya.
Nah, proses-proses manual tadilah yang menghambat proses pengkreditan ya pajak masukan terhadap para lawan transaksinya. Jadi saya misalkan sama Bu Juli ya, ada transaksi. Nah, Bu Juli itu saya harus ngejar-ngejar minta faktur pajak loh. Mana faktur pajak saya? Mana faktur pajak saya ya? Karena dikerjakan secara manual begitu. Dan itu terkait dengan permintaan nomor seri yang harus diminta ke kantor pajak juga. Termasuk formulirnya dulu tuh disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita datang diberikan nomor serinya dan termasuk formulir atau dokumen daripada faktur pajak itu. Berarti tidak boleh buat sendiri ya Pak ya? Iya, boleh ya waktu itu. Dengan format khusus mungkin? Iya, dalam rangka kemudahan tentunya agar wajib pajak tadi dapat kemudahan, maka kita dukung dengan menyediakan formulirnya. Nah, proses seperti itu karena manual ya, maka diberikan kesempatan untuk waktu yang cukup panjang selama 3 bulan. Nah kan saya selaku pembeli kan, ibu selaku penjual kadang-kadang nggak ketemu pada transaksi sudah lama ya, atau ada halangan yang lainnya secara teknis barangkali, maka diberikan waktu seperti itu ya selama 3 bulan. Nah seiring dengan berkembangnya teknologi ya, komputerisasi dan segala sesuatunya, apalagi setelah berlakunya e-faktur ya, maka terjadi perubahan ya. Faktur pajak itu real time, dapat diperoleh bahkan tidak perlu menunggu hard copy-nya, nggak perlu saya menunggu hard copy ya. Nah ketika faktur pajak itu dibuat seketika ya, kemudian merupakan suatu real time ya, negara berpikir untuk apa lagi diberikan waktu yang 3 bulan tadi dalam rangka untuk pengkreditan masa pajak yang tidak sama. Mungkin pertimbangannya seperti itu ya, sehingga dilakukan pengkreditan, seluruh pengkreditan pajak itu, pajak masukan itu harus dilakukan pada masa pajak yang sama, pada bulan yang sama atas pajak keluarannya. Implikasinya adalah ketika itu berbenturan dengan regulasi undang-undang. Nah, ini yang tadi kan aplikasi ya. Yes. Yang satu regulasi ya. Regulasi nggak boleh dikalahkan aplikasi. Aplikasi itu kan hanya alat, dia harus mendukung kepada ketentuan yang berlaku. Nah, pada sistem yang terbaru di Kortek kita itu mulai diakomodir lagi ya, bahwa boleh wajib pajak itu mengkreditkan pajak masukannya untuk masa pajak yang tidak sama. Nah ini tentu sangat bermanfaat bagi wajib pajak tentunya dalam mengatur cash flow-nya gitu. Dampaknya seperti itu. Jadi kalau misalkan pada masa pajak yang tertentu yaitu pajak masukannya banyak ya, atau terbalik pajak keluarannya banyak, itu mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayarnya tidak bisa diseimbangkan, oleh karena harus dikreditkan, dipaksa mengkreditkan pada masa pajak yang sama. Nah bulan ini kan bisa aja saya beli banyak, faktur pajak masukan saya banyak, jualnya mampet, iya kan? Nah, kemudian atau sebaliknya ya, saya nggak ada belanja, jualnya banyak, boncos saya kan? Nah kalau mungkin hanya sedikit katakan, transaksinya mungkin 100 juta, 200 juta, oke mungkin bisa kita tutup PPN-nya terlebih dahulu. Tapi kalau transaksi 5 triliun, nah kan terganggu cash flow saya. Nah, untuk itulah dibuat suatu regulasi tadi agar ini kembali kepada kitahnya, dasar daripada PPN itu sendiri ya. Maka boleh dikreditkan dengan masa pajak yang sama dalam rangka tadi mengakomodir ya, agar wajib pajak dapat menyesuaikan ya, mungkin ya, menyesuaikan daripada pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk mengatur cash flow yang bersangkutan, atau sebab-sebab yang lain ya kita tidak tahu, karena itu merupakan hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi Pak Delon, Pak Juli, kita lihat juga sejarahnya dulu seperti apa ya, bagaimana dulu itu pengkreditan masa pajak yang tidak sama itu kenapa begitu ya. Nah sekarang diubah seperti itu ya, kemudian dikembalikan lagi kepada ketentuan sebagaimana awalnya agar tidak berbenturan antara aplikasi dengan regulasi. Di sistem kita yang terbaru di Kortek sudah diakomodir kemarin ya. Jadi masyarakat dengan peraturan PMK ya nomor berapa kemarin yang baru itu 81 tahun 2081 itu diperkenankan lagi untuk mengkreditkan pajak faktur pajak pada masa pajak yang tidak sama paling lama 3 bulan setelah terbitnya faktur pajak. Begitu Bu Juli, begitu Pak Delon. Jelas ya Kak Juli, jelas ya kawan pajak. Jadi memang ada historinya ya. Betul. Kenapa dia 3 bulan? Karena dulunya itu masih manual. Dan itu butuh waktu. Pembeli ngejar-ngejar, penjual ngejar-ngejar KPP, kantor pajak, formulirnya. Jadi memang diberi regulasinya, dibuat ya Pak ya. Negara sebagai regulator membuat undang-undangnya itu boleh loh 3 bulan untuk
paling maksimal dari sejak faktur pajak masa pajak. Misalnya bulan 1 berarti maksimal di bulan 4 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, boleh, karena memang kendala pada saat zaman dulu historinya. Terus tiba-tiba ada ini berubah, ada aplikasi, pernah sempat beberapa jadi langsung di masa yang sama, terus kembali Pak ya? Ya. Ternyata sudah dikembalikan sehingga aplikasi mengikuti regulasi. Benar. Jadi Podtext kali ini sudah menjawab keraguan-keraguan kawan pajak ya. Kebingungan-kebingungan Benar tentang sekali, tarif iya. dan tentang pengkreditan, boleh pajak masukannya apakah boleh 3 bulan atau Benar. satu yang di masa yang sama, ternyata sudah terjawab ya. Ternyata kembali lagi di Cortex juga sudah mengikuti regulasi. Dan juga yang paling penting nih saya ini akan pajak, kita harus simak kembali lagi, kita ingat-ingat itu bahwasanya aturan pajak ini dinamis ya Kak Julia, Pak Suyamto ya. Tadi insentif yang tadi tarif efektif itu bisa aja nanti jadi tarif 12. Benar sekali. Bisa aja nggak tahu kapan ya Pak ya. Tergantung dinamika ekonomi kita Pak ya. Karena sebagai regulator negara melihat juga nih ekonomi bagus nggak nih kan. Kalau bagus mungkin bisa ditetapkan 12 ya Pak ya. 12, ya. Semakin baik ya. Atau bahkan mungkin dikembalikan semuanya secara keseluruhan kepada tarif yang efektif tadi ya. Jadi kembali kepada dasar nilai lain ya, misalkan ya. Atau ada kebijakan yang lain yang mungkin ya sesuai dengan dinamika masyarakat dan keadaan ekonomi kita lah. Tentunya kalau semuanya baik-baik saja ya mudah-mudahan regulasi akan mengikuti dengan sebaik-baiknya begitu. Ada prinsipnya kan pemerintah tidak juga ingin menambah beban masyarakat ya. Dengan demikian segala sesuatunya sangat tergantung daripada dinamika daripada kehidupan masyarakat. Dan pajak jangan seharusnya menjadi beban, tapi wujud daripada kontribusi kita kepada negara, turut bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi, kemakmuran negara, dan untuk kita semua, karena pajak itu dari kita untuk kita ya. Begitu. Pajak untuk kesejahteraan bersama Pak ya, kontribusi ya, seperti apa nih slogannya Podtext Kanwil JP Kepulauan Riau ya, sadar, peduli, dan kontribusi. Nah, untuk yang terakhir nih Pak penutup, apa yang mau disampaikan kepada kawan pajak terkait PPN? Mungkin yang akan menonton nanti ada yang calon wajib pajak, ada yang wajib pajak UMKM, ada PKP ataupun pengusaha yang di kawasan FTZ ini. Silakan Pak. Ya, jadi untuk kawan pajak, kalau kawan pajak itu berada di kawasan FTZ ya, ini memang dijamin oleh peraturan pemerintah nomor 41 ya, kawasan FTZ itu dibebaskan dari PPN ya, dan PPNBM ya. Dengan demikian tujuan daripada pembentukan kawasan FTZ itu dapat tercapai tanpa adanya beban-beban perpajakan yang memberatkan para wajib pajak sekalian. Namun demikian atas transaksi pemasukan barang atau pengeluaran barang dari tempat lain di dalam daerah pabean ya, itu bisa menimbulkan pajak-pajak termasuk PPN maupun PPNBM. Kalau wajib pajak yang ada di Batam ini ingin memasukkan barang misalkan dari Jakarta ya, itu bisa terutang PPN, bisa juga tidak, karena ini fasilitas ya, fasilitas. Jadi kalau ingin memasukkan barang misalkan mobil dari Jakarta 100 unit, 200 atau 300 ya, boleh memanfaatkan fasilitas untuk tidak dipungut PPN. Boleh ya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Tapi kalau enggak, saya mau menyumbang untuk negara, saya bayar PPN-nya, boleh juga. Dengan senang hati. Iya, namanya fasilitas, boleh digunakan, boleh juga tidak. Nah, ini juga bagi wajib pajak yang ada di Batam ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati dan bisa dengan cerdik memanfaatkan apa yang menjadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Khususnya hati-hati ketika kita mengeluarkan barang yang ada di Pulau Batam ini ke tempat yang lain ya, tempat lain dalam daerah pabean ya, itu harus hati-hati karena ini akan terutang PPN. Jadi kadang-kadang kita berpikir ini bebas PPN kemana-mana, kita nggak ada masalah. Di FTZ ini memang betul, tapi ketika barang akan dimasukkan atau dikeluarkan ya, fasilitas itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Harus ikut regulasi ya. Nah, dengan demikian, dengan memahami regulasi yang berlaku, kita bisa memanfaatkan insentif dan fasilitas perpajakan sebanyak-banyaknya yang dijamin oleh pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkan. Begitu, Bu. Ya, baik.
sudah cukup jelas Jelas. ya Bang Delon ya. Iya, cukup jelas ya kawan Mungkin pajak, di udah terang. podcast selanjutnya kita bisa bahas nih tentang FTZ Bang. Iya, Nah. menarik sekali ya. Kelanjutan dari PPN yang ini yang umum. Iya. Nanti di pertemuan berikut kita bahas lagi tentang Iya, FTZ lebih khusus lagi nih. Khusus ya. Ya karena kita kan di Kepulauan Riau. Iya, baik. Untuk podcast kita kali ini kita sudahi dan terima kasih kepada Terima Bapak kasih, Iya, Mas Suyanto. untuk Pak kehadirannya, Delon, sama-sama Bu Juli. untuk bincang-bincang Iya, kali iya. ini. Semoga kawan pajak menjadi lebih memahami terkait pajak pertambahan nilai. Dan untuk kawan pajak jangan lupa di subscribe YouTube channel Podtex. Sadar, peduli, dan kontribusi. Dan juga dari KPP Madya Batam tentunya ada podcast Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar Pagi-Pagi. Dan dari Batam Selatan ada Sobat Chan. Dan juga jangan lupa Kak Juli. Baik juga IG dari Pajak Kepri dan juga IG Pajak Batam Selatan dan juga IG Pajak Madya Madya Batam. Daftar, bayar, lapor. Serius amat mau bahas apa sih? Ada yang baru nih. Sekarang telah hadir Cortex System. Daftar, bayar, lapor, dan berbagai layanan pajak dalam satu sistem. Loh, Mas siapa ya? Maaf, salah tempat. Eits, selain itu, nggak ada lagi drama-drama Evin. Cortex, Kalilogin, layanan terjamin. Demikian kawan pajak, podcast kita di pagi hari ini. Kita sangat berterima kasih ke Pak Suyanto. Semoga bincang-bincang kita ini dengan Pak Suyanto dan juga host cantik Kak Juli bisa bermanfaat bagi kawan pajak sehingga kawan pajak dapat melaksanakan kewajiban hak dan kewajiban tadi ya, hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Mungkin sekian Kak Juli. Ya, kita akhiri podcast kita dengan tagline kita. Edukasi perpajakan, sadar, peduli, dan kontribusi. kontribusi. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.